Kemarin aku buat tutorial animasi tapi nggak ada dialog karakternya dan bikinnya lumayan ribet. Nah, kali ini aku bakalan bikin tutorial animasi AI yang ada dialog karakternya dan buatnya sangat gampang karena cuma modal satu prompt aja, dan yang paling penting buatnya bisa gratis. Untuk hasil animasinya seperti ini. Kita sudah berkelana sejauh ini. Dia pasti sendirian di luar sana. Panasnya makin parah. Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Kita belum nyerah. Asja. Dengar itu. Itu suara teriakan. Dia masih hidup. Syukurlah. Aku tahu kita bisa. Pegangan. Kita mulai dari langkah yang pertama. Di langkah pertama ini kalian tinggal buka aja ChatGPT kalian, ya, bisa di HP atau di laptop. Kenapa kok di sini saya menggunakan laptop? Karena agar lebih menjelaskan pada kalian, ya. Sebenarnya jujur aja, saya lebih prefer di HP ya kalau membuat konten seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal tempelkan aja ya prompt yang sudah saya siapkan di kolom komentar yang saya sematkan. Di situ ada link Google Docs ya. Kalian klik aja, nanti dalamnya ada prompt, kalian tinggal salin aja. Ya, seperti ini, nanti promptnya cuma satu. Lalu apa sih yang perlu kita modifikasi di dalam prompt ini? Ada dua elemen yang perlu kalian modifikasi ya teman-teman. Pertama adalah konsep cerita. Konsep cerita ini sebenarnya nggak perlu kalian modifikasi juga bisa. Cuma nanti kalian akan membuat konsep cerita yang sama seperti yang saya buat di sini. Jadi alangkah baiknya kalian bisa modifikasi atau ubah konsep ceritanya sesuai dengan ide kalian ya. Semakin bagus konsep ceritanya ya semakin bagus juga video yang kalian hasilkan nanti. Oke. Selanjutnya yang perlu kalian ubah tentunya adalah ciri-ciri karakternya teman-teman. Di sini saya menggunakan dua karakter, yaitu karakter boy dan juga karakter fuzi ya. Jadi kalian tinggal tuliskan aja teman-teman ciri karakternya seperti apa ya. Contohnya di sini saya menggunakan ciri-ciri anak laki-laki berusia 12 tahun dengan gaya animasi Disney yang memiliki wajah imut dan ekspresif, rambut coklat berantakan dan mengenakan rompi. Nah, untuk karakter kedua saya menggunakan karakter monster ya teman-teman, monster yang berbulu ungu seperti ini. Oke. Selanjutnya jika kalian udah modifikasi kedua elemen tersebut, ya udah kalian nggak perlu modifikasi lagi lainnya. Ya, jangan otak-otik lainnya. Selanjutnya nanti setelah kalian kirim, maka kalian akan dibuatkan beberapa prompt penting, teman-teman. Yang pertama adalah prompt karakternya. Prompt karakter ini untuk membuat karakternya ya, teman-teman. Lalu yang kedua adalah prompt adegannya. Ya, di sini kita dibuatin 12 adegan, teman-teman. Yang tentunya nanti hasilnya sekitar 1 menitan ya. Tapi kalau kalian ingin lebih banyak adegan, kalian tinggal modifikasi aja prompt yang sudah saya cantumkan di kolom komentar. Oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah diberikan beberapa prompt ini, kita akan membuat karakternya terlebih dahulu ya. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Kalian tinggal buka aja Gemini ya. Kalian tinggal buka Gemini, kemudian kalian balik lagi di ChatGPT tadi ya, di chat yang tadi, kemudian kalian salin dulu untuk prompt karakter yang pertama. Nah, di sini saya salin untuk karakter the boy-nya. Kita salin, kemudian kita balik lagi di Gemini, dan di sini di bagian tools kalian ubah di create image ya. Kemudian di bagian ini kalian ubah aja di thinking, tapi ini nggak wajib ya. Tapi kalau saya ubah di thinking. Kemudian selanjutnya kita tinggal tempelkan promptnya di kolom Gemini ini. Kita paste di sini. Selanjutnya kita tinggal kirim, ya. Nah, sekarang untuk karakter yang pertama udah jadi. Sekarang kita buat untuk karakter yang kedua yaitu fuzi. Kita copy ya from karakter fuzinya. Kemudian kita balik lagi di Google Gemini. Kemudian seperti tadi ya, kita tempelkan dan kita kirim. Dan sekarang untuk karakter fuzinya juga udah jadi ya. Jadi kita udah buat dua karakternya ini. Sekarang kita lanjut untuk membuat adegannya. Caranya kita balik lagi di ChatGPT, masih di obrolan yang tadi ya. Kita scroll ke bawah, di sini ada langkah 2 yaitu langkah breakdown 12 adegan.
Lalu kalian fokus aja di from text to image-nya ya. Kalian salin seperti ini ya. Kemudian kita balik lagi di Gemini. Selanjutnya kita tinggal tempelkan aja teman-teman ya. Kita tinggal tempelkan aja. Paste lalu kirim. Dan sekarang udah jadi untuk adegan yang pertama teman-teman. Kalian bisa lihat hasilnya itu konsisten ya teman-teman, karakternya ya. Ini adalah karakter Fuzi ya, konsisten banget. Kenapa kok bisa konsisten? Karena kita menggunakan chat Gemini ya teman-teman, atau obrolan Gemini untuk membuat gambarnya. Jadi dia masih bisa menyimpan ya teman-teman memori yang sebelumnya atau obrolan yang sebelumnya. Jadi dia langsung bikin dengan karakter yang barusan kita buat sebelumnya. Ini adalah kelebihan ketika kita membuat gambar di chat Gemini-nya ya. Kalau biasanya kita membuat di Google Flow itu nggak akan konsisten. Jadi kita buat di Gemini ini aja teman-teman. Tanpa gambar referensi kita sudah bisa ya membuat gambar sekonsisten ini untuk karakternya. Sekarang kita lanjut ke adegan yang berikutnya, yaitu adegan 2 ya. Masih fokus di from text to image-nya ya teman-teman. Lalu kita salin aja seperti ini. Kemudian kita copy ya. Seperti ini. Kita paste dan kirim. Nanti dia akan membuatkan adegan yang berikutnya, yaitu adegan yang kedua. Kalian bisa seperti itu terus ya sampai adegan yang ke-12 teman-teman. Kalian copy untuk from text to image-nya, kemudian kalian tempelkan di Gemini AI ini ya. Dan sekarang udah jadi semuanya. Ke-12 scene udah aku generate ya teman-teman, kayak gini contohnya. Sekarang kita tinggal download aja satu persatu scene-nya ini ya teman-teman, untuk kita ubah menjadi video ya. Kita downloadnya juga mudah ya. Saya akan contohkan mulai dari scene yang pertama. Nah, di sini saya download untuk scene yang pertama. Caranya tinggal klik yang download ini. Nah, nanti dia akan mendownload secara otomatis teman-teman. Kita download semuanya ya teman-teman, satu persatu. Sekarang kita ke step berikutnya, yaitu pembuatan videonya. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Kalian tinggal buka aja Grok AI. Bisa di HP, bisa juga di laptop. Nah, kemudian kalian pergi ke Imagine ini ya. Selanjutnya kalian pergi dulu ke pengaturan teman-teman. Ini penting juga ya. Kalian pergi ke pengaturan atau setting. Nah, di bagian Enable Automatic Video Generation ini kalian off-kan aja ya. Kemudian kita kembali dan kita langsung aja upload gambar yang pertama ya, gambar adegan pertama. Kita klik ini, kemudian upload file. Kemudian kita upload aja gambar yang pertama teman-teman. Nah, setelah kita upload adegan yang pertama, nanti kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, setelah seperti ini, jangan langsung generate ya. Kita kembali dulu di ChatGPT. Nah, kemudian kalian fokus di bagian from image to video. Nah, ini kalian salin ya. Kita salin tentunya dari adegan yang pertama ya. Kita copy, kemudian kita balik lagi ke Grok. Selanjutnya kita pastekan di sini ya teman-teman. Nah, jika udah baru kita kirimkan atau generate. Dan untuk adegan yang pertama udah jadi teman-teman. Kira-kira seperti ini. Coba kita putar ya. Kita sudah berkelana sejauh ini. Dia pasti sendirian di luar sana. Nah, kalau misalnya kalian udah generate tapi kok hasilnya nggak sesuai ya, kalian tinggal generate lagi aja ya di bagian redo ini teman-teman. Kalau misalnya masih nggak sesuai, coba otak-atik bagian promnya teman-teman. Mungkin di bagian promnya itu ada yang kurang detail. Nah, langkah selanjutnya kita unduh ya, klik download ini. Nah, setelah kita unduh, kita kembali, klik kembali, lalu kita upload lagi untuk adegan berikutnya. Caranya klik ini, lalu pilih yang upload a file. Selanjutnya baru kita upload adegan berikutnya. Selanjutnya setelah tampilannya sudah seperti ini lagi, kalian balik lagi ke ChatGPT ya. Kalian fokus di adegan kedua, lalu salin di bagian from image to videonya. Ya, kita salin seperti ini. Selanjutnya kita pergi lagi ke Grok dan tempelkan di bagian kolomnya ini ya. Selanjutnya baru kita generate lagi. Pokoknya seperti itu terus sampai adegan terakhir ya. Sekarang kita berada di tahap yang paling terakhir, yaitu tahap editing video. Di sini sangat mudah ya teman-teman. Kalian tinggal buka aja aplikasi Editing Pro. Kalian bisa klik aja link yang udah aku sematin di kolom komentar kalau kalian mau aplikasi Editing Pro ini. Harganya cuma 55.000, bisa menggunakan semua fitur Pro-nya selamanya atau permanen ya.
Sekarang langsung aja kalian buka dan masukin beberapa scene yang udah kita buat sebelumnya. Masukin sesuai dengan urutannya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah memotong bagian yang nggak penting ya. Karena ada beberapa bagian yang cacat atau nggak penting yang seharusnya nggak masuk di adegannya. Jadi kita potong aja. Sebagai contohnya, cara motongnya gimana? Caranya sangat mudah ya. Nah, ini sepertinya saya potong ya, karena ini terlalu panjang, yang di bagian akhir ini nggak penting. Jadi cara potongnya sangat mudah. Kalian bisa geser ke sini, ke kiri, atau bisa juga langsung tekan split ini ya, seperti itu. Nah, sebagai contohnya saya akan potong. Nah, di bagian sini langsung aja kita tekan yang split. Nah, untuk di bagian yang nggak guna ini kita langsung aja hapus. Seperti itu. Lakukan ke semua adegan. Selanjutnya kalian juga bisa berikan efek transisi pada setiap skatnya, tapi nggak perlu semua ya, cukup beberapa aja yang perlu aja. Jangan semua kasih efek transisi, itu justru akan membuat video kalian low value atau kelihatan pemula banget. Jadi usahakan berikan secukupnya aja untuk efek transisinya. Caranya juga sangat mudah ya, kita bisa langsung kayak gini. Kita klik aja skat transisinya. Nah, nanti akan muncul efek-efek seperti ini. Kalian bisa gunakan efek-efek yang nggak lebay atau yang biasa digunakan di film animasi. Nah, sebagai contohnya, saya akan gunakan efek campur. Nah, jika udah baru kita centang. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan lagi adalah memberikan suara backsound atau backsound musik. Nah, untuk memberikan backsound musik juga nggak salah-salan. Downloadnya jangan dari YouTube, tapi dari YouTube Audio Library. Kalian buka aja YouTube Studio Desktop. Nah, di situ ada opsi musik, kalian klik aja. Cari yang backsound anak-anak ya. Intinya yang cocok dengan video kalian. Cara nambahnya juga sangat mudah ya. Kita klik audio lalu pilih sound. Nah, di bagian sound ini kalian pilih yang dari perangkat ya atau device. Nah, di sini kalian tinggal cari aja nama audionya apa, kemudian tambahkan ya. Hanya seperti itu aja. Nah, jika udah semuanya, kalian tinggal tambahin mungkin teks ya, auto text atau subtitle, bisa juga judul videonya, bisa juga logo channel kalian. Nah, itu juga penting. Nah, kalau udah semuanya, sekiranya udah bagus, kalian bisa langsung ekspor.